Ibuku pernah bercerita, ketika aku masih di dalam kandungan, ayah selalu bekerja keras untuk membiayai persalinanku nanti. Mulai dari berjualan sampai mengojek, beliau sudah jalani demi diriku yang akan lahir ke dunia. Singkat cerita, pada tahun 1995, tepatnya hari Rabu 28 Juni, ibuku dilarikan ke rumah sakit dikarenakan mengalami kontraksi hebat sehingga mengakibatkan kedua bola matanya tidak bisa melihat. Dokter pun keluar dari ruang IGD dan bergegas memberitahukan kepada keluargaku bahwa ibuku harus disesar. Lalu keluargaku pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, suara tangis pun terdengar ketika aku diangkat dari dalam perut ibuku. Semua keluargaku terharu dan ingin segera menghampiriku. 5 tahun berlalu, aku disekolahkan oleh ayah dan ibuku di sekolah dasar di desaku yang jaraknya lumayan dekat dengan rumah. Aku diajar dan dididik selama 6 tahun di sekolah formal dan sekolah agama, agar cita-cita ayah dan ibuku mempunyai anak yang sukses dan mengerti agama tercapai. Tahun demi tahun berganti, beranjak ke SMP dan SMA, ayah dan ibuku masih mempunyai beban dan tanggung jawab terhadapku, agar aku bisa lulus dan masuk ke perguruan tinggi. Namun jalan cerita sudah Tuhan gariskan. Manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhan yang memutuskan. Alhamdulillah, tepat di tahun 2018 aku bisa wisuda dengan nilai yang lumayan baik. Ayah dan ibuku dan segenap keluargaku ikut antusias menyambut hari itu. Dengan rasa bangga dan percaya diri, aku membuktikan bahwa perjuangan ayah dan ibuku mendidikku tidaklah sia-sia. Di bulan Agustus, akhirnya aku mendapatkan sebuah pekerjaan. Terlihat senyum dan raut muka bahagia dari ayah dan ibuku. Setidaknya, beban mereka berkurang karena aku sudah bisa membiayai hidupku sendiri. Sampai pada suatu hari, ayahku mulai sakit-sakitan. Beberapa bulan ayahku jatuh sakit. Aku mengabdikan diriku sebagai anak tunggal untuk membalas budi kepada ayah ibuku yang sedang dalam kesusahan. Rencanaku untuk mempunyai tempat tinggal di kota mungkin sedikit tertahan karena aku tidak tega meninggalkan ayah dan ibuku di rumah. Sampai pada saatnya tiba, aku bertemu dengan seorang gadis. 5 bulan berlalu, akhirnya aku dan keluarga bersiap untuk meminangnya. Dan ayahku pun terlihat lega dan bahagia walaupun beliau sedang sakit. Sabtu 6 Februari 2021, kami pun resmi bertunangan. Nampak bahagia dari raut calon istriku dan ayah ibuku juga. Hari itu semua bahagia karena akan menyambut hari pernikahan kami nantinya, tepatnya di bulan April di tahun 2021. Tetapi Allah berkehendak lain. Ujian sesungguhnya barulah dimulai. 2 hari setelah tunangan, ayahku dibawa ke klinik. Sempat dirawat 1 malam namun paginya ngedrop. Langsung aku bawa ke rumah sakit besar agar tertolong. Sesampainya di rumah sakit rujukan, ayahku masih sadar dan bisa berkomunikasi. Namun beliau terus terbatuk dan sesak nafas. Hingga akhirnya dokter merujuk untuk dibawa ke RSUD. Di dalam pikiranku kini hanyalah ingin melihat ayahku sembuh, menyaksikan aku dan istriku di pelaminan sampai menggendong anakku nanti. Upaya aku membawanya ke RSUD berakhir buruk. Dokter mengatakan jika ingin dirawat, wajib melakukan swab test, dan jika positif COVID-19, maka ayahku akan langsung diisolasi
Sampai kemungkinan meninggal pun mereka akan memakai prosedur pemakaman COVID-19. Namun aku berpikir dan jelas sekali ayahku mengidap diabetes yang mengakibatkan paru-parunya penuh dengan cairan hingga pernapasannya pun terganggu. Tanpa pikir panjang, dan ini juga keputusan ayahku, beliau ingin pulang dulu ke rumah dan ingin pindah ke rumah sakit paru. Sehingga aku bergegas langsung menarik berkas dan memindahkan badan ayahku dari kasur medis ke mobil agar kami bisa pulang. Di perjalanan pulang, ayahku terus bertanya, apakah sudah sore? Apakah sudah sore? Ibuku menjawab, belum. Kemudian ayahku mulai melafalkan takbir dan istighfar. Pertanda ia sudah melihat malaikat maut. Aku pun tak berani menengok ke belakang. 5 menit pun sunyi. Tidak ada yang menyangka ayahku sudah pergi. Aku mulai terpancar pikiran menikah tanpa diwalikan ayah. Sehari-hari tanpa ayah, mulai memikirkan biaya hidup untuk ibu. Sampai suara lirih terbisik di telingaku. Tangannya sudah dingin. Barulah aku menoleh ke belakang dan mengusap muka ayahku, seraya mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku hanya bisa mengusap pipi ayahku, mengusap punggung ibuku, dan meminta agar ibuku ikhlas merelakannya. Aku harus kuat untuk menunggu ibuku sampai menua dan bahagia bersamaku. Cepat atau lambat, kematian tidak ada yang tahu. Bersiaplah dan kuatlah.